kan hadis. Apa ya, saya masukkan ibu-ibu ini untuk nanti jadi kenang-kenangan ini. Dia dong kue ikut dia mengaji dok kan kempuna rumah ya kan. Tahi sekitar si karek si dewan rumah ini berbangan buat TV. Aku muda kita udah. Aku kempu paham di desa aku kasih kadang nanggo. Dong masuk. Goy. Aku orang yang goreng tangga deh. Gareng. Endak iya di tangga. Lagi gareng. Aku anak gadis ringin, aku anak gadis ringin. Baik ya. Kita akan lanjutkan pengajian kita. Kita sambung aja pelajaran fikih kemarin. Ya. Insyaallah kita sambung endah hadis Rasulullah mengenai 40 hadis akhlak mulia karena ini momen maulid. Nabi iri suri teladan bagi kita, maka kita pelajari hadis-hadis yang berhubungan dengan akhlak yang mulia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung wa istiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi. Jadi kemarin kan disunatkan sunatkan bersungguh dalam membasuh tubuh. Kenapa? Tubuh kita ini karena kotor. Kan begitu ya. Ujung mata dan pangkal mata. Itu sunat digosok-gosok ketika kita berwudu. Tumit. Kalau kemarin wudu kita ada taib mata bukan sunat, wajib digosok, dibuangkan. Tapi kalau biji mata itu tidak sunat dibasuh. Tapi cuman kalau dia kena najis, contohnya misalnya kena kencing, jadi tetap wajib kita siram biji mata itu pakai air ya. Kan paham kita akan adong-adong dia masa tembak nolang masa polisi enggak kami ajari kempu kami adong bikin hobi menonton mah itu bahasa Indonesia jadi kadang lo emang gunanya kita menonton dai marah TV ini itu berbahasa Indonesia aku udah TV kuka kempu bahasa Indonesia kempu kempu kan di sekolah TK mang orang bahasa kampung mang ya bahasa kampung jadi bahasa kampung jadi mang bahasa polisi bengko kami bahasa polisi kalau kami orang polisi ya bahasa polisi kayak doh bahasa polisi jadi kampung jadi alhamdulillah katanya jadi kita sambung mau kampung wa istiqbal kiblati fi kulli wudu'ihi dan menghadap kiblat pada setiap wudunya. Artinya ketika kita berwudu ini disunatkan kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Pulang ke belakang kiblat makruh. Bak kita kalau misalnya bagian kalau misalnya kare begayungna arah kita kiblat ketika meniham. Begayungna ketika kita mau berwudu dai menghadap kiblat kita. Kiblatnya bagian apa ini ya? Aku sendiri mau tetangga kan katanya nama bahkan di dalam kitab Salim Ta'alim itu diterangkan kita berwudu di dalam WC itu mewarisi kepakiran. Enda kan lo disediakan tempat wudu, ini WC kan ada juga tempat air situ untuk kita berwudu. Di situ kita berwudu dalam WC itu mewarisi kepakiran. Kemiskinan. Warisi kemiskinan. Kadang kita saya perhatikan ini usaha udah mantap, toko udah mantap. Tapi menyapu dia malam-malam, enggak tahu dia rezeki sudah dia berusaha cari dibuangnya. Malam-malam menyapu itu mewarisi juga kepakiran. Duduk di pintu juga mewarisi kepakiran. Kalau kita kaya dong pune. Kalau tahan jodoh. Kenapa dibilang jodoh? Jodoh ini salah satu rezeki. Anak salah satu rezeki. Ini ada orang tidak mau beranak-anak dia. Kenapa? Itulah kadang suka duduk di pintu, suka menyapu malam, berwuduk di dalam WC. Jadi itu semua ada dalilnya, bukan makanya ada dalam kitab itu
kita itu apa namanya itu juga mendengarkan petuah-petuah orang Yaman, karena itu juga ilmu selama itu tidak menyalahi syariat. Nah, itu. Jadi menghadap kiblat itu sunnah. Wa tarkul takallumin fi asna'i wudu'ihi bila hajatin bi khairi dzikrin. Dan disunatkan kita meninggalkan berkata-kata pada pertengahan wudhunya dengan tidak ada hajat dengan selain zikir. Jadi selain zikir jangan kita berkata-kata dalam berwudhu kecuali doa. Tadi kan misalnya ada doa membasuh muka ketika berwudhu kan gitu. Kan ada itu juga, ada doa ketika basuh tangan. Itu juga dimasukkan dikategorikan zikir. Jadi jangan kita berkata-kata ketika berwudhu, makruh. Ulang mencoba ketika berwudhu makruh. Nah, kalau yang kecil ini. Saya coba kenapa kalau ulang aloi siap dulu. Siap dulu. Kita lepas kali nih mulai. Siap dulu baru kita. Mana anak mau? Aku nak punya fokus kita nahan engkau lah aku basuh awe ku dei mak den. Lalu kunang kita engkau dei ku basuh tanganku mak den. Akhirnya timbul was-was. Jadi ketika timbul was-was pun dalam belajar wudhu ini ada di mana kita ragu itu yang diulang bukan diulang dari awal. Asalnya ragu kita tadi. Tangan tadi udah saya basuh tangan apa belum? Basuhnya tangan saja. Langsung dari awal, bukan dari awal. Basuh tangan, basuh ini lagi, basuh bagian kepala. Jangan diulang pula dari awal. Enggak apa-apa. Tapi kalau ingin enggak apa-apa, bukan pula masalah. Tapi yang diulang itu sampai di mana diragunya. Enak ada kebacan dan kita bahan. Tapi kalau niat kan awal-awal ya harus diulang dari awal. Kelintang ngonggo kita coba itu. Wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala radduhu wa inda ya ucapun tuadai. Dan ucapan salam dari orang yang sedang berwudu itu tidak makruh, demikian pula jika orang yang sedang berwudu menjawab salam. Jadi kalau salam karena termasuk zikir berarti ya kan. Jadi kalau ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dah. Tapi kita niat zikir juga situ. Jadi zikir karena itu kan doa yang dikatakan apa ini doa itu assalamualaikum, keselamatan kesejahteraan di atas kamu. Yang gue kena doakan kita waalaikumsalam atas kamu juga kesejahteraan. Itu artinya. Jadi ucapan salam untuk dari orang yang sedang berwudu itu tidak makruh. Tidak makruh. Kita jawab orang makruh, kita memberi salam pun tidak masalah. Yang masalah tadi perkataan selain zikir dan selain salam. Dia paham adong-adong? Jadi kalau dia menyebutkan aku salam aku jawab itu ada dan dalilnya boleh kita jawab, boleh kita kembalikan. Boleh juga setelah wudhu, kan tidak panjang masa kita berwudhu. Watarku tansyifin bila udrin diittibai, sunnah tidak menyeka air pada anggota wudhu kecuali karena suatu ujur karena ittiba Rasul. Menyukai apa? Disunatkan jangan kita lap air basuhan wudhu. Jangan kita lap, jangan kan dia siap berwudhu itu lapnya sama apanya. Pakainya bedak terus ya kan itu. Karena kalau berwudhu mau bedak kan gembung-gembung bedaknya. Pakai make up kayak lewat mama masjid orang kayak mama bedak. Dia tak pergi cuma bedak. Dia tak mau dia ya. Jika dia belum sempat yang layak udah penuh bedak. Jadi melap air wudhu tadi hukumnya makruh. Begitu juga sebenarnya air apa? Kalau saya baca di kitab anak kemarin, air kita mandi hadas. Jadi melapnya itu kenapa? Karena kemarin kan air bekasan wudhu kita yang jatuh Allah jadikan menjadi ciptakan malaikat karena malaikat dari cahaya. Wudhu itu merupakan cahaya kata Rasul. Jadi diciptakan menjadi malaikat yang malaikat itu beristighfar memohonkan ampun atas dosa orang yang berwudhu. Kalau kita lap orang diciptakan aneh. Jadi diciptakan, maka jangan kita karena ini juga jadi naik saksi bermohon ampun atas dosa-dosa kita.
Bang keping na berabur batak kok mungkin bangkai dari mana mati. Negara mah ya keping kok dari makro kok leu. Berdasarkan kalau begitu orang masalah song kalau nak mulai berdak dulu Memang ya kekanang si batak. Jadi makruh ini kan sebenarnya dia kan tidak berdosa kita lakukan. Tidak berdosa dilakukan. Tapi kalau kita tinggalkan berpahala. Mayusabu ala tarkihi, diberi pahala di atas meninggalkannya. Kita tinggalkan, tidak kita kerjakan dapat pahala. Nah, ini ada jengkol dihidangkan, ya kan? Ada juga sambal rendang yang lain. Nah, kita pilihlah rendang aja, tidak jadi rendang jengkol. Pahala kita karena barang tadi udah terhidang. Berpahala kita tidak jadi ini, kita mah makan yang ini. Jadi itu dia. Wasyahadatannya akibahu wudu, dan membaca 2 syahadat di belakangnya wudu bihaisu dengan sekira-kira laya tulu pasilu anhu urpan, tidak panjanglah oleh pemisah di antara daripadanya wudu hal keadaan menurut urut pandangan umum. Jadi ketika setelah berwudu kita tadi jangan dilap ya, makruh jangan sunat jangan kita melap. Berarti kalau kita lap makruh. Kita baca doa wudu setelah berwudu, syahadat. Kenapa lah dong tanah? Cobalah kita baca. Aku orang gedang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi boleh juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Aku enggak ikut syahadat. Enggak ikut syahadat kan boleh. Bukannya tadi 2 syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Mau dan mati ku terima mu'arudukan ya Allah. Jadi kita saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wahai Tuhanku Allah, waj'alni minat tawwabina, jadikan saya daripada orang-orang yang bertobat. Daripada dosa. Kan tadi berwudu dosa. Allah waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina, jadikan saya daripada orang yang suci zahir batin. Kita minta makrifatnya kepada Allah. Sucikan zahir kita daripada segala maksiat zahir, sucikan batin kita daripada maksiat batin. Waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan kami daripada hamba-hambamu yang saleh, yang baik. Itu kan banyak tadi malaikat yang berjatuhan, itu mengaminkan. Amin. Doa kita amin. Nah, kalimah makbul, doa malaikat. Jadi senantiasa air wudhu kita tadi itu. Telunai mau kecatabah. Allahumma ja'alni mutatahhirina wa ja'alni mutatahhirina min ibadika waj'alni min ibadika sholihin. Telunai aja. Jadi itu doa. Tapi si telunai belum sangat disunatkan. Kenapa? Ini ada malaikat langsung mendoakan kita, mengaminkan. Orang yang bersuci. Kalau selain ni nagelang ni. Jadi itu. Iki kecakalak. Kita meminta dengan apa tadi, dengan doa tadi Allah jadikan kita suci sebagaimana mensucikan kita sudah dari hadas kan gitu ya. Fayaqulu mustaqbilal kiblat rafi'an yadaihi wa basarahu ila sama. Maka berkata ia hal keadaan menghadap kiblat, hal keadaan mengangkat yadaihi 2 tangannya, wa basarahu dan matanya. Mata tangan diangkat nih ketika syahadat berdoa tadi. Menghadap kiblat. Ulang lagi. Ini doa amin amin kita maulid atau panganan itu Amin. Dan yang begitu. Tapi dah lo. Memang kita begini kita. Tapi kalau doa kita setelah berwudu, angkat tangan ke atas. Ini setentang dengan bahu yang disunatkan kata Imam Ghazali dalam kitab Ta'lim. Terus mata lihat ke langit. Aku kuku naik tangan begini orang. Ya. Jadi ketika doa setelah wudu itu berkata ya menghadap kiblat, kadang mengangkat 2 tangan dan matanya kepada langit, walau akma sekalipun dia itu buta. Ya orang yang pengira, buta tetap disunatkan melihat ke atas. Melihat ke atas, baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Itu doanya. Kalau syahadat yang dua tadi gimana? Boleh juga. Boleh. Jadi itu kita Apa nih? Iya. jadi kunia somehow sebagian Saida ya karena ini kan tadi kita Pas menjawe yang dibacakan itu. ya karena cahaya kan di atas ya. Nah, matahari apa tadi kan kita ingin dijadikan apa namanya itu bersih, suci, bercahaya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengamalkan wudhu enda tua, dong, enda dosa perlu pakai krim siang malam cahaya. Cahaya. Aku lo adong kuniri. Memang ya kalau sulu bercahaya kalau awina. Bercahaya kalau buku manghupana bercahaya dan awina. Dewa Memang dewa kan lo begini. Sagut. tapi sagut. Dewa lo makanya buku tapi sagut. Ada lah kata mandi. Bagas mo yata ate mami. Jadi itu dia ya. Kalau mbak Boni bagas na. Makanya tanya. Jadi tadi Kak kita berdoa tadi kan sucikan zahir zahir batin. Jadi kalau mau kita bersih zahir batin kita tadi berdoa setelah wudhu itu sering-sering. Karena ada malaikat yang mengaminkan. Jadi menghadap atas beda kalau kita berdoa mau kita Aku doa atas nak bahan mau dah kuali kecaku menjawe. Bahan mau di baca orang pe di atas jadi ni. di Betul, meratas begini keca. sunnahnya begini. Sunnah Asa kami tuh mau do. Aku memang kecap. Tidak kan. Buat aku gendai nak namanya. jadi kalau berdoa kita apa kan kita begini karena kita menghadap zikir hati kita kan zikir tapi kalau kita berdoa apa wudhu tadi menghadap ke langit. Lima rawal Muslim ani Rasulullah SAW karena apa yang meriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Rasulullah SAW man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah futihat lahu abwaabal jannah samaniyatu yadkhulu min ayyihasa'a. Karena ada diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata man tawadda'a siapa yang berwudu ada hadis Rasul hadisnya berkata Rasulullah SAW Fakala maka berkata asyhadu an la ilaha illallah sidai bilang sampai habis. Orang ini baca kenen karena godai kita baca tadi dah kita baca. Futihat lahu abwaabul jannah samaniyah. Dibukakan baginya akan pintu surga yang 8. Surga 8. Pintu surga yang 8 dibukakan. Isi kecil berdoa, siapa yang berdoa setelah berwudu. Ya dahulu min ayyi hasya'a masuk ia daripada mana pintu yang ia kehendaki. Jadi kalau kita sering berdoa ini kan malaikat tadi saksi nanti kita itu dibukakan kalau sudah kita masuk ke surga mau masuk ke surga itu dibukakan pintu surga. Kita memilih mana pintu surga yang kita kehendaki mau ke surga yang nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi syarah semendene ya. Jadi ketika kita berdoa itu dibukakan langsung pintu surga. Pintu langit dibukakan. Aku sisari mang dia metik. Jadi dibukakan pintu langit. Artinya apa? Doa kita itu mudah diijabah karena sudah dibukakan pintu langit. Dibukakan pintu surga bagi kita. Zadat Tirmizi menambah oleh Imam Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang tadi saya bacakan. Wa ja'alni min ibadika sholihin. Wahai Tuhanku, jadikan aku daripada orang yang bertobat, senantiasa bertobat dan orang yang suci. Jadikan aku daripada orang-orang yang suci. Jadi kita itu kita minta senantiasa bertobat. Artinya ketika kita teringat dosa langsung kita memohon ampun kepada Allah. Ulang kita memang tumpuk-tumpuk dosa menggunung-gunung.
Kita anggap remeh dosa aku membuka aurat sedang membayu, cituk membuka aurat. Ya, rambut kurang burung. mujil besi ide. Aku memasak aku kipat tak muka ya aku ni. Pakai angkul gatal lah tak Jadi hadir suji. ini buka aurat itu yang kan tidak boleh nampak selain muhrim kita. Kalau yang muhrim kita tidak masalah di rumah yang ada anak kita, tidak apa-apa. Ada anak kita tidak apa-apa dia nampak aurat kita. Ada keponakan kita tidak apa-apa. Tapi yang namanya orang lain yang sah kita nikah dengan dia itu tidak boleh. Haram mau nggak mau dong uban mesti terindah dengan dia saya rambut itu uban. Rambut itu uban. Jadi dalam apa namanya itu kaidah fikih yang dimakan itu 2 helai rambut di dalam sholat yang nampak. Kalau sudah 3 helai rambut sudah dihitung banyak dalam hitungan Arab jamak dia. Maka kalau sudah 3 helai rambut kan batal sholat. Begitu juga kalau kita aurat kita. Kita teridah begitu sembahyang kini balik mang kita Itu kalau segera kita tutupkan tidak batal. Belum mangi. Aurat cepat kita begini kan tidak batal. Tapi kalau kita biarkan tidak batal. Bapak perlu kita katana. Aku ikut dosa idah. Bantuan Tuhan nih nak nih. Warawal hakim wasahahu man tawada'a summa qala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba firqi summa tubi'a bitabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah ay lam yatatarrak ilaihi ibtalun kama saha hatta yara sawabahul azim. Ini ada lagi doanya tambahan menurut Imam Hakim. Apa itu? Siapa yang berwudu kemudian berkata, iya Allahumma wahai Tuhanku, wa bihamdika dan dengan memuji Engkau, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain Engkau. Astaghfiruka aku memohon ampun akan Engkau, wa atubu ilaik dan aku meminta taubat akan Engkau. Bagaimana? Kutiba firikin summa tubi'a bitabi'in. Maka ditulis pada selembar kulit dengan cetakan yang tiada akan berubah sampai hari kiamat seperti telah disahihkan oleh hakim. Maksudnya ialah tidak akan dibatalkan sampai bisa melihat pahalanya nan agung. Ditulis langsung oleh malaikat di kertas, yang kertas itu tidak hilang-hilang, nanti kita lihatlah pahala kita itu di akhirat diberikan kepada kita. Kalau kita berdoa setelah berwudu, sambungan doa tadi kita baca ini subhanallahumma wa bihamdika, ini boleh dicatat nanti. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang-orang dikecil kutiba ini maksudnya itu ditulis dalam satu kertas, ditulis oleh malaikat. Yang kertas itu tidak hilang, dihapus sampai di hari kiamat kita terima pahala itu. Kita terima sehingga nanti bisa jadi itu menyebabkan saksi bahwasanya kita adalah orang-orang yang saleh yang sering berwudu dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Summa yusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian bersalawat dan bersalam ya di atas penghulu Muhammad dan di atas keluarganya. Baca salawat setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa yaqra'u inna anzalnahu salasan kadzalika bil rafin yadin. Ada lagi rupa tambahannya. Lalu ditutup dengan bacaan surah Al-Qadar 3 kali dengan menghadap kiblat tanpa mengangkat tangan. Dibaca surah Al-Qadar sampai habis tanpa mengangkat tangan setelah berwudu itu. Itu disunatkan. Ini anjal nih. Nggo kita siap berdoa dah itu kata nggo kita baca doa yang disunahkan dah. Orang kita angkat tangan, baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Songkan ni. Songkan 3 kali sampai habis. Agak laus meluah kita kan disunatkan juga berdoa tadi keluar daripada pintu bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi disunat juga kita membaca surah Ila fil Quraisy sebenarnya 7 kali.
Aku baca Kalau kita keluar. Bismillah. Itu apa? Li'ila fil Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan ceritanya Allah mengenyangkan orang yang lapar dan memberi aman. Jadi kalau keluar kita itu aman zahir batin. Insya Allah rezeki kita luas kan, itu aman, batin perut kita aman, batin kita aman. Zahir kita aman, insya Allah tidak ada kecelakaan. Kita kan karena tidak mau beramal. Kalau maulah kita beramal, itu tidak ada kita susah-susah. Kenapa? Karena buah daripada amalan itu ada baik di dunia ini dan di akhirat. Kan makanya pesan Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad SAW, suruh mereka untuk bertanam, kan gitu. Kenapa? Karena tanah surga itu bagus, tanahnya itu luas. Apa zikirnya kan itu? Baca apa tanamannya kata Rasul? Tanamannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau mampu kita mengamalkan ibu-ibu, jangan banyak-banyak, 70 kali la haula wala quwata illa billahil azim, baca subhanallah walhamdulillah tadi itu 100 kali sehari. Enggak. Hah? Kesalahan nih wajar menggolong kita. Ini coba ibu-ibu. Dosa kita pupuk sawit kita wakan kita buktikan coba. Penggunakan ta ang pamangan pagkaimbang nakan ko hulis ta ko karete sa ija. Kasi gom kita galang macam sebaya. Baca yang diorang ako baju. Dahil Allah kan Jadi itu Dahil naik tembuay Allah kita gelang di dahil Allah naik kata. jadi bukan berarti kita berzikir saja tanpa usaha, itu sudah salah. Udah salah. Berzikir kencang, nggak usah indah, nggak usah usaha, udah salah. Artinya zikir itu salah satu penarik rezeki kita, doa untuk supaya Allah mudahkan urusan kita. Kapak kita masenanggi dahil Allah naik cito. Pikiran kalau hawat sa bahawat din, wala itahawat kan, orang Dahil Allah kita bisa pergi ke nage, cari ikan nih, Allah Artinya setiap usaha itu harus kita iringi dengan doa dan zikir supaya apa namanya itu berkah, mudah segala urusan kita. Pas malam nama Jadi wal hakim ini udah tadi saya baca ya. Jadi meriwayatkan Imam Hakim tadi itu ditulis dalam satu kertas, kemudian disambung lagi dengan surah Inna anzalnahu 3 kali. Saya pun ini macam jarang saya apa. Ini jarang saya amalkan surah ini. Ini mudah-mudahan nih karena saya ajarkan teringat. Jadi setelah berwudu itu, karena kita kan mau cepat-cepat udah kamat ya. Kuahane subuhin. ayat subuh. Waduha ina anzalna lu na kuahane. Jadi begini, kalau memungkinkan kita melakukan kesunahan, tidak luput kita daripada jamaah sunat. Tapi kalau gara-gara melakukan kesunahan, tertinggal jamaahnya, makruh nanti melakukan itu. Ini imam sudah berdiri sholat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak lagi sunat dibaca nih. Kalau nanti gara-gara itu tinggal berjamaah, makruh pula kita baca. Jadi kalau ketika kita melakukan kesunahan, tinggal kita sunnah yang lebih besar jamaah, karena jamaah 27 derajat pahalanya kan. Ini makruh kita lakukan. Bahkan bersiwak saja, kalau gara-gara bersiwak tertinggal kita jamaah, tidak bisa ikut berjamaah, makruh bersiwaknya. Tapi kalau gara-gara melakukan sunnah lagi, habis waktu, tidak lagi dalam waktu sholat, haram lagi melakukan sunnah. Makanya itu hukum itu juga melihat. Siap ajan kala bisa dan kita sembahyang sunnah. Siap ajan bisa lah. Kita misalnya bisa ya, memang di situ disunatkan setelah ajan kabliyah dan doa Takan menganggung kalaki kebelian kita. Iya, sedang selawat. Makanya lah kalau kita Aceh ini umumnya kan begitu menunggu jamaah, karena disunatkan menunggu jamaah banyak itu. Maka orang berselawat kita salat sunat. Lepas bawa misalnya subuh luhur atau luhur kan kepek karena kita lepas luhur balik kita sunnah ba'diyah. Iya, ya.
Wa amma do'aul a'da al-masyhur fala asla lahu yuqtadu bihi. Ini tadi makanya dibilang santri kami tadi begitu. Falizalika hazabtuhu taba'an li Syekh Mazhab An-Nawawi radhiyallahu anhu. Adapun doa membasuh tiap-tiap anggota seperti yang sering dilakukan adalah tidak ada dasar hukumnya yang kuat. Karena itu saya membuangnya, kata musannif, sebagai mengikut Syekh Mazhab An-Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi tadi kan kata Ustazah Dewi, kata ibu-ibu, kan saya sini kan ada murid-murid saya suruh kadang-kadang. Nah, jadi jangan kita anggap apa. Kadang mereka udah lebih alim dari saya sekarang. Ya, orang mah nggak TK, ya ini orang kok pembawaan ke TK. Jadi ada memang ini dasarnya bahwasanya membaca doa. Anggota wudhu tadi ada doa basuh muka, ada doa basuh tangan, ada doa basuh kaki, kan gitu. Itu tidak ada dasar hukumnya yang kuat. Artinya hadis-hadis tentang itu tidak ada kuat. Makanya dibuang oleh musannif ini, tidak ada ditulis karena ini menurut Imam Mazhab Imam Nawawi. Jadi bukan berarti tidak ada imam-imam yang lain membuat itu. Kita kan beda mazhab. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i ini kemudian ditahqiq oleh Imam Nawawi, kan begitu. Mengatakan kalau doa-doa membaca itu tadi itu tidak ada dianjurkan karena tidak kuat dalilnya. Karena tidak kuat dalil. Wakila dan dikatakan orang yustahabu ayyakula inda kulli adwin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amrin rawahul al-Mustaqfiri wa qala Hasan Qarin. Kemudian diumumkan adanya kesunahan pada setiap membasuh anggota membaca saya bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa lagi tiada yang menyekutuinya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya Allah, pesuruhnya Allah, berdasarkan hadis riwayat Al-Mustaqfiri yang menyebutkan sebagai hadis Hasan Al-Qarib. Hasan Al-Qarib ini berarti bagus tapi jarang. Jadi setiap kita membasuh anggota wudhu dibaca syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Basuh tangan begitu juga. Ini ada hadisnya tetapi jarang ini tidak terlalu kuat berarti karena dia qarib. Makanya tadi membaca doa-doa itu ketika doa basuh muka ada, doa basuh tangan ada, doa basuh kaki ada ditulis musannif di sini. Karena kurang kuat dasar hukumnya. Ini lagi wa syurbuhu min fadli wudu'ihi li habrin inna fihi shifa'u min kulli dawa. Sunnah meminum air sisa wudu berdasarkan hadis berdasarkan hadis bahwa dalam air tersebut terkandung obat untuk segala penyakit. Air sisa wudu itu sunat kita minum. Aku pernah anak sak napas kare mo daun kan bangun ko bagas aku sembayang kare mama lo jenis sak napas ko maudu aku ko inum ko bana kakira ngom jalang makalempong ko kare na dai kana dok mak ko mawangki ko ni dia sak napas mahalo kare dah ko daun nenge sak ta punya anakmu tanggoy leudu mo inum ko bana nena kare mo gulaki belaw abang mo do anak mo lempong goma nina kare mo kutulis kinan kateku imo po inum ko bana jana lembaha jana ngono lembaha dai mo inum ka itu air wudu kita. Jadi sisa air wudu baik itu sisa muka ditampung, sisa basuh tangan misalnya kita tampung. Kalau kaki kotor enggak usah, enggak apa-apa. Tapi sisa muka, sisa tangan kita tampung. Itu sunat diminum. Diminum sisanya itu untuk obat. Niatkan juga begitu. Jalankanku dengan berkah sisa air wudu ini jadikanlah obat dari segala penyakit. Tapi itu orang ulah kudu Jadi itu obat ini dasarnya ada dasarnya. Ada juga hadis nanti yang menerangkan itu. Aku mau yanti kini. Ndai mau hitam. Kalau kari daun enggak payah. Jadi menurut kita sesakitan cobalah. Kita meminum sisa air wudu itu. Kan kita ada air hujan, jadi misalnya kita ingin meminum air tadi yang bersih karena air kita kurang bagus,
pas ketika air muka itu ambillah air hujan. Air yang lain boleh, air yang apa boleh kita, air yang merah-merah ini untuk tangan tidak apa-apa, air muka. Kan lebar kayak saya, meraraun. Tuh, Gelawukan meninggalkan. Orang lah salah cangkir. sedikit, dah mesti banyak sedikit untuk mengambil kesunahan ya betul ya. Yang lepis kira itu inem sih. Kalau simpir mahati kadang lah kau capak nang yang kau disiram air. Gombering gitu. Wa yusannu rasun idarihi bihi in tawahama husulu maqdiratin lahu kamastazahara saykhuna walahi yuhmalu ra'syuhu sallallahu alaihi wasallam li adarihi bihi. Sunnah membersihkan air sisa wudhu pada pakaiannya. Hal ini dimaksudkan bila ia merasa ragu pakaiannya terkena najis. Ini ragu kita, ini cerita ragu ya. Kain kita ini ragu kita apakah kena najis atau tidak. Jadi air sisa wudhu kita dari air kita ambil, percikkan. Sunnah hukumnya. Tapi kalau kena najis bukan sunnah, ini wajib disiram. Tapi sesaat deh. Kalau ragu-ragu, karena Rasulullah begitu, ketika dia selesai berwudu, ini sisa basuh kaki ini kan, diambil, atau sisanya tadi ada yang ditampung, dipercikkan ke kainnya. Itu kan karena ittiba, berarti Rasul ada begitu, ditampungnya sisa wudunya tadi, ketika dia ragu, ini ujung kainnya ini najis, dia percikkan. Bagaimana memercikkan kencing anak yang belum meminum air, memakan sesuatu selain daripada susu ibunya, gitu. Itu sunat hukumnya. Sunnah. Sebagaimana menjadikan oleh Syekhuna dan atasnya dipertanggungkanlah memercikkan air memercikkan air sisa basuhan wudu pada pakaian. Guru kita keadaan Rasulullah SAW memercikkan air sisa wudu beliau pada pakaian beliau adalah juga di atas keraguan seperti di atas. Jadi ada Nabi pernah ragu, berarti kan sahabat bertanya kenapa dipercikkan ini. Makanya menjadi hadis, karena saya ragu kata Nabi dengan ini apakah najis tidak, Rasul memercikkan. Maka inilah dasarnya kepada kita. Kenapa kita juga sunnah? Karena Rasul ini suri teladan contoh kita dalam segala hal, baik dalam bidang ibadah ataupun bidang muamalah. Dan disunatkan lagi rakaatani ba'dal wudu bihaisu tunsabani ilaihi urfan. Sunnah juga salat 2 rakaat sesudah berwudu asal tidak lama berselang menurut ukuran kebiasaan yang terjadi. Jadi sunnah kita sunnah kita 2 rakaat sholat setelah berwudu. 2 rakaat setelah berwudu sholat kita. 2 rakaat setelah berwudu langsung sebelum kering basuhan muka kita ini. Belum panjang pasal ini secara urut, maksudnya belum kering air wudu kita. Belum berlama-lama kita bercerita apa-apa, begitu selesai berwudu langsung sunat wudu. Ini dasarnya, ini ada hadisnya ini Rasulullah SAW ketika melihat Bilal bin Rabah, ini seorang budak yang pertama kali azan. Itu kan masuk surga. Nabi Isra itu kan dia melihat surga, melihat neraka. Ada hadisnya itu. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aksaru ahliha al-fuqara. Saya melihat surga, kebanyakan yang saya lihat penghuninya itu orang fakir. Bilal bin Rabah ini miskin, muda. Duluan pula dia masuk surga daripada sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah heran bertanya, apa yang menyebabkan engkau duluan masuk surga? Inilah jawab Bilal bin Rabah, sesungguhnya saya tidak pernah lekang, tidak pernah saya tinggalkan setelah saya berwudu langsung saya sunat 2 rakaat, sunat wudu namanya. Inilah menjadi Usalina sunatul wudu. Sunatan wudu. Rakaat ini sunatul lillahi ta'ala. Jadi itu 2 rakaat. Jadi ini yang menyebabkan, kata Bilal bin Rabah, ini yang membuat saya cepat masuk surga. Karena ini balasan dari Allah, cepat masuk surga berabah karena salatnya wudu. Maka ini ditetapkan Rasul sebagai sunnahnya. Karena ikrar itu sesuatu yang pernah dilakukan sahabat, Nabi diam atau Nabi membenarkan. Maka itu namanya ikrar Nabi. Jadi itu sangat disunatkan.
2 rakaat. Tapi ayatnya nanti disebutkan di sini patah puatani bituwil fasri urpan. Kesunahan salat itu menjadi hilang bila telah lama berselang-selang menurut ukuran kebiasaan. Jadi kalau sudah lama pula setelah berwudu, udah sempat dia bercerita sama orang dulu, baru dia naik ke masjid udah kering air wuduknya menurut uruf. Ini pandangan umum dia udah lama itu berhenti bercerita. Jadi itu tidak disunatkan salat sunat wudhu lagi. Karena salat sunat wudhu ini begitu dia berwudhu belum kering wudhunya masih basah ini mukanya menurut uruf itu belum lama, langsung dia salat. Jadi kalau sudah berlama-lama tidak lagi disunatkan salat sunat wudhunya. Di atas pendapat yang kuat. Wa inda ba'duhum, dan di sisi sebagian ulama itu bil i'rad dengan maksud. Jadi menurut pendapat ulama yang lain, kalau memang sudah tidak ada niatnya tadi salat sunat berwudu, memang tidak dapat lagi salat sunat wudunya. Dan menurut sebagian ulama hilang sebab maksud tidak melakukannya. Wa ba'duhum, dan sebagian lain mengatakan anggota wudu itu sudah kering kembali, menurut lain pendapat sebab telah berhadas. Jadi sebagian ulama mengatakan bijafa'il aqda, dengan keringnya anggota wudu. Kalau sudah kering anggota wudu tidak sunat lagi sunat wudu. Ada yang mengatakan kalau sudah berhadas, sudah dia misalnya batal wudu, kencing ataupun sudah kentut dia, tidak lagi sunat. Kalau dia berwudu lagi ya tetap disunatkan. Berwudu lagi, berarti sunat berwudunya karya ini pula. Ini ayatnya yang dibaca. Itu boleh dicatat Aminah. Wa yukra'una daban fil ula rakaatihi ba'dal Fatihah walau annahum izzalamu anfusahum ila rahima. Dan dibacalah hal keadaan sunat pada awal-awal 2 rakaat setelah Fatihah, salat sunat wudu tadi, itu ayatnya adalah walau annahum izzalamu anfusahum sampai kepada rahima kalimatnya. Jadi berarti surah apa ini? Ayat 64 An-Nisa. An-Nisa ayat 64. Wapisaniati, dan sabit pada yang rakaat yang kedua. Iya, 1 ayat itu sampai ke kalimat rahim. Saja dihamping tahu orang sendiri, surat An-Nisa kita baca. Boleh ayat yang lain, tapi lebih baik ini. Karena kan ditanya bila itu kan, bila yang membaca itu sering ayatnya kan itu surah An-Nisa ayat apa tadi 64, karena artinya ini ada situ Al-Quran Aminah di di HP. Jadi ayatnya ini apa? Idzalamu anfusahum, apabila manusia itu menzalimi diri mereka, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu ayatnya. Itu kan ayat menunjukkan Allah itu Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun. Jadi malaikat tadi kan mengaminkan, mendoakan kita supaya diampunkan dosa. Maka ayatnya juga berhubungan dengan itu, dengan Allah Maha Pengampun. Ayat yang kedua itu surah apa ini? Tadi An-Nisa ayat 64 ya. Yang kedua An-Nisa ayat 110. Wapisaniyah, dan sabit pada yang kedua itu An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah ila rahimah. Ini juga siapa yang membuat keburukan. Ayatnya itu 1 ayat juga 110. Siapa yang berbuat keburukan ataupun kezaliman, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu maknanya. Jadi artinya inilah hadis Nabi, tabi'u sayyata al-hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk, dihapus dosa kita melalui salat sunat wudu. Kan itu. Kalau tadi sudah terlanjur berbuat zalim, siapa yang berbuat keburukan ataupun kezaliman, memohon ampun kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah itu Maha Pengampun. Jadi itulah dasar-dasarnya. Apa tadi? Kenapa makruh tadi berbicara? Apakah boleh tadi kita bersalam
menjawab salam ini dasarnya. Ternyata boleh. Apakah bagaimana ketika kita membaca doa basuh muka, doa basuh tangan itu kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu tidak ada dasarnya yang kuat, makanya itu kebanyakan ditinggalkan oleh para ulama. Yang sangat disunatkan tadi adalah membaca doa setelah berwudu. Itu yang sangat disunatkan. Membaca syahadat dan doa-doanya. Aku hafal saja syahadat, mengucap syahadat jadi. Yang penting ada kita berdoa. Tapi kalau bisa kita ingin sempurna. Karena tidak panjang. Tidak apa? Panjang orang berangkat Aminah. Saya rasa itu untuk fikih kita. Boleh ada yang bertanya, boleh bertanya. Tadi juga disunatkan apa? Meminum air wudu. Sunat dipercikkan ke kain kita sisa air wudu. Berarti ini ceritanya kalau begitu sunnahlah kita ambil sisa air wudu itu untuk dipercikkan ke muka atau untuk kita meminum sebagai obat. Banyak khasiatnya. Jadi amalan itu ada segala khasiatnya. Ada segala khasiat amalan itu.